Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Dan yang kurang baik semoga diberikan kesehatan. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan juga perikanan. Tujuannya itu adalah kalian dapat menyampaikan pendapat tentang pengertian, jenis dan juga manfaatnya. Selanjutnya kalian bisa mengidentifikasikan bahan apa sih yang akan digunakan, bahan, alat, metode, dan juga proses apa yang akan kalian lakukan. Nah, selanjutnya kalian dapat merancang pembuatan produk olahan makanan dari hasil perikanan dan juga peternakan. Selanjutnya kalian dapat membuat, menguji, dan juga mempresentasikan hasil olahan yang kalian buat. Pengolahan hasil peternakan dan juga perikanan itu terbagi menjadi dua, yaitu menjadi makanan dan juga menjadi olahan pangan setengah jadi. Tapi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang menjadi makanan. Yang akan kita bahas itu ada pengertian, jenis dan manfaat, metode pengolahan, tahapan pengolahan, kemasan dan penyajian produk pengolahan. Jenis ikan, udang, cumi-cumi, rumput laut, daging, telur, dan juga susu. Ikan terbagi menjadi tiga, yaitu ada ikan air tawar, ikan perairan payau, dan juga ikan perairan laut. Ada yang tahu ikan air tawar itu apa? Ikan air tawar yaitu ikan yang menghabiskan sebagian hidupnya di air tawar seperti sungai atau danau. Ada yang tahu contohnya apa aja? Nah, contohnya itu ada ikan lele, ikan mas, lalu ada juga ikan gurame. Nah, biasanya ikan seperti itu masih bisa kita temui di pasar dan masih sering kita konsumsi. Lalu ada ikan perairan payau. Perairan payau merupakan campuran antara perairan air tawar dan juga perairan laut seperti muara. Nah, contohnya apa ya? Ada yang tahu? Nah, contohnya itu ada ikan bandeng dan juga ikan kakap putih. Nah, yang di sini, yang digambar ini adalah ikan kakap putih. Yang terakhir ada ikan perairan laut. Ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Salinitas itu apa ya? Kalian tahu gak? Nah, jadi salinitas itu adalah tingkat keasinan atau kadar garam dalam air. Contoh ikan perairan laut itu ada ikan salmon, ada ikan tuna, ada juga ikan makarel, dan masih banyak yang lain. Selanjutnya ada udang. Udang yang akan kita bahas di sini ada tiga, yaitu udang jerbung, udang flower, dan juga udang windu. Nah, udang jerbung ini biasanya disebut dengan udang putih atau white brown. Kulitnya ini berwarna putih kekuningan dengan bintik hijau. Ada juga yang kuning kemerahan. Selanjutnya ada udang flower. Udang flower ini berwarna hijau kehitaman dengan garis coklat dan kakinya itu berwarna agak kemerahan. Yang terakhir ada udang windu. Udang windu ini berwarna hijau kebiruan dengan garis yang agak gelap. Lalu ada cumi. Cumi yang akan kita bahas ini ada tiga, yaitu ada cumi sotong, cumi karang, dan cumi blakutak. Nah, cumi sotong ini adalah cumi yang biasa disebut sebagai cumi yang besar. Nah, biasanya ukuran tubuhnya itu berkisar antara 20 hingga 30 cm. Selanjutnya ada cumi karang. Cumi karang ini ukurannya sama seperti cumi yang lainnya, namun dia agak besar dan juga pipih, dan warnanya bisa kalian lihat ya di sini agak gelap dibanding cumi yang lainnya. Lalu ada cumi blakutak. Cumi blakutak ini tubuhnya lebih pendek dan lebar. Nah, iya, cumi blakutak pendek dan juga lebar dan memiliki tulang punggung yang keras, karena biasanya cumi itu kan tulang belakangnya itu lunak ya, kalau dia keras. Lalu ada rumput laut.
Nah, rumput laut ini adalah alga makroskopik. Nah, rumput laut ini hidup di perairan layaknya alga yang lainnya. Nah, rumput laut ini tidak memiliki akar, batang, dan juga daun sejati. Karena tidak memiliki akar, dia tumbuh di pasir, di kayu, karang mati, dan juga bisa di kulit kerang. Nah, rumput laut ini hidup di perairan laut dangkal. Kedalamannya itu sekitar 200 meter. Nah, bagi kita itu dalam banget ya 200 meter, tapi bagi laut itu ada dangkal. Selanjutnya ada daging. Ada yang tahu gak ini daging apa aja sih? Nah, hampir sama ya dagingnya. Daging ini daging merah, daging putih dengan daging putih. Nah, perbedaannya itu adalah yang pertama ini daging babi atau daging B2. Nah, daging B2 ini perbedaannya dengan daging sapi itu, kalau daging sapi warnanya merah, sedangkan daging B2 itu berwarna lebih putih atau lebih pucat ya, dan juga lemaknya lebih banyak dibanding daging sapi. Nah, kalau yang ini daging ayam, ini ayam, sama-sama ayam, cuma kalau yang ini itu ayam boiler atau ayam negeri. Nah, sedangkan ini adalah ayam kampung. Ayam boiler atau ayam negeri ini badannya lebih berisi dan juga warnanya lebih putih, sedangkan ayam kampung dia lebih langsing dan juga warnanya lebih gelap dibanding ayam negeri. Selanjutnya ada telur. Telur apa aja ya ini, ada yang tahu? Nah, yang pertama ini adalah telur puyuh, telur burung puyuh. Berbeda dengan yang kedua ini adalah telur ayam. Nah, telur puyuh ini dia walaupun kecil ukurannya dibanding telur ayam, cuman dia memiliki proteinnya lebih tinggi dibanding telur ayam. Nah, yang ini kedua adalah telur ayam juga, cuman telur ayam kampung, yaitu ukurannya lebih kecil juga dibanding telur ayam negeri, cuman lebih besar dibanding telur burung puyuh. Nah, selanjutnya ada susu. Susu itu yang sering kita minum susu sapi ya, cuman susu itu ada juga susu sapi, susu kerbau, susu kambing, ada juga susu kuda. Cuman kalau yang lebih banyak dijual belikan itu adalah susu sapi. Manfaatnya, seperti yang ibu bilang tadi, telur puyuh itu mengandung protein 13% lebih tinggi dibanding telur ayam boiler yang hanya 11%. Dan juga dia mengandung vitamin A dan B2 2 kali lipat dari telur ayam boiler. Lalu ada daging, zat besi HME yang terkandung di dalamnya lebih mudah dicerna dibandingkan dengan zat besi yang terdapat dalam protein nabati. Zat ini menghindarkan tubuh dari penyakit anemia. Nah, bagi kalian yang mempunyai penyakit anemia atau kekurangan darah, bisa nih mengkonsumsi daging. Cuma biasanya sih daging merah ya. Nah, selanjutnya ada cumi-cumi. Kandungan tinta dalam cumi-cumi baik untuk kesehatan tubuh, terutama dapat mengoptimalkan sel darah putih. Nah, sel darah putih ini tugasnya itu mampu mencegah kuman yang berbahaya bagi tubuh kita. Jadi dia itu memakan virus atau kuman yang ada di tubuh kita sehingga kita lebih kuat imunnya. Lalu ada udang. Kandungan vitamin B12, selenium 102%, dan protein 52% dapat memenuhi kebutuhan harian tubuh. Lalu ada ikan. Nah, ikan ini terkenal kalau untuk bayi, janin, dan juga balita untuk perkembangan otaknya. Nah, kenapa sih kali itu? Karena dia mengandung omega 3 dan juga kaya akan asam amino seperti taurin. Lalu ada rumput laut. Kalsium yang dihasilkan rumput laut dengan kandungannya 5 kali lebih besar dibandingkan susu, dan karena dapat mencegah pengkeroposan tulang atau osteoporosis. Nah, biasanya kalau rumput laut yang dijual di swalayan
itu dalam bentuk nori. Nori itu olahan dari rumput laut. Selanjutnya ada susu. Kandungan tirosin dalam susu dapat mendorong hormon kegembiraan dan membuat tidur lebih nyenyak. Nah, itulah kenapa orang tua kita menyuruh minum susu sebelum tidur, karena membuat tidur lebih nyenyak. Selanjutnya ada metode pengolahan. Di sini yang akan kita bahas ada 5 metode pengolahan. Yang pertama itu ada merebus atau boiling, yang kedua menggoreng atau frying, yang ketiga memanggang atau baking, dan mengukus atau steaming, dan yang terakhir membakar atau grilling. Ada yang tahu gak pengertian dari metode pengolahan ini apa aja? Mungkin kalau kita praktekkan, oh iya ini direbus, oh ini digoreng. Cuma secara pengertian itu ada yang tahu gak apa? Nah, jadi merebus itu adalah teknik memasak dengan menggunakan cairan sampai airnya itu mendidih sekitar 100 derajat Celcius atau 212 derajat Fahrenheit. Lalu selanjutnya ada menggoreng atau frying. Memasak dengan menggunakan minyak penuh sampai minyaknya itu panas, yaitu dengan suhu 175 derajat Celcius atau 350 derajat Fahrenheit. Yang ketiga itu ada memanggang atau baking. Nah, memanggang atau baking ini memasak dengan memanfaatkan panas udara kering dengan suhu 120 derajat Celcius sampai 130 derajat Celcius tanpa minyak sedikit pun. Lalu ada mengukus atau steaming. Nah, kalau baking itu menggunakan panas udara kering, kalau mengukus itu menggunakan uap dari air panas. Nah, biasanya itu dari uapnya itu bisa mematangkan makanan yang kita buat. Kalau mengukus tuh bisa juga mengukus sayuran, mengukus daging. Nah, kalau daging tuh bagus dikukus karena lemaknya itu akan turun. Bagus juga untuk yang lagi diet. Selanjutnya ada membakar atau grilling. Grilling ini teknik memasak dengan suhu yang tinggi. Jadi proses pemasakannya itu hanya sebentar, tidak terlalu lama karena akan menyebabkan makanan itu menjadi gosong. Nah, sampai di sini dulu materi yang kita bahas. Jika ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan pada kolom komentar. Dan terima kasih untuk semuanya yang telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.